Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan ini sharing ya. Mungkin teman-teman ya di sini lebih paham lah tentang jenis-jenis pupuk organik. Jadi saya hanya men-sharing, mengumpulkan materi-materi yang ada di internet nih teman-teman ya. Jadi oke, kita membahas tentang jenis-jenis pupuk organik. Jadi di sini ada pupuk organik itu ada pupuk kandang, kompos, hijau, guano dan yang lainnya. Nah, pupuk kandang nih definisinya apa sih teman-teman tahu ya? Yaitu adalah olahan dari kotoran hewan, biasanya ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah nih. Ya, oke, pupuk kandang sangat efektif ya untuk menyuburkan tanah ya dan tumbuhan karena mengandung banyak unsur hara makro maupun unsur hara mikro seperti fosfor, nitrogen, kalium, magnesium, belerang, kalsium, besi, natrium, molibdenum, tembaga. Oke, pupuk kandang berfungsi meningkatkan daya tahan terhadap air, aktivitas mikroorganisme tanah, nilai kapasitas tukar kation atau KTK, dan memperbaiki struktur tanah. Nah, pupuk kandang dapat berbentuk padat dan cair pada umumnya, mengandung setengah persen nitrogen, 25% P2O5 dan 5% K2O nih teman-teman ya. Nah, oke, pupuk kandang dapat digolongkan berdasarkan kondisinya, yaitu pupuk segar dan pupuk matang. Oke, beda ya pupuk segar sama pupuk matang. Apa sih bedanya? Pupuk segar itu ada pupuk yang kandang yang digunakan dalam bentuk segar ya, yang dibenamkan ke dalam tanah ya, diberikan bersamaan terhadap pengolahan tanah. Pupuk matang atau pupuk kandang yang telah mengalami proses penguraian dan pengomposan. Jadi pupuk segar ya, itu yang biasanya berasal dari kotoran-kotoran ya, kotoran hewan. Nah, pupuk matang itu yang biasanya kita melakukan pengomposan teman-teman ya. Ya, ada proses dekomposisi yang ada di dalamnya situ ya. Oke, berdasarkan proses penguraiannya, pupuk kandang dikelompokkan menjadi pupuk dingin dan panas. Nah, ini ya, oke, pupuk dingin dulu nih ya. Pupuk dingin yaitu pupuk kandang yang mengalami proses penguraian atau dekomposisi oleh aktivitas mikroorganisme secara perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan panas. Contohnya pupuk kandang dingin yaitu pupuk kandang hewan seperti babi, kerbau, sapi. Nah, pupuk kandang panas mengandung menimbulkan akibat proses penguraian dekomposisi yang cepat, teman ya. Nah, sehingga contohnya adalah ayam, kambing, dan kuda. Jadi bedanya apa? Pupuk kandang dingin. Nah, pupuk kandang yang panas itu adalah dia proses dekomposisinya cepat nih. Wah, ya kan? Nah, kalau misalkan pupuk kandang yang dingin itu proses dekomposisinya itu lambat secara perlahan-lahan. Nah, jadi kenapa dia sapi ini pupuknya panas? Ya kan? Kenapa sapi pupuknya dingin? Karena proses dekomposisi yang ada di pupuk tersebut ya oleh aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam pupuk tersebut itu lambat teman-teman ya. Jadi jalannya pelan ya. Makanya dia masih santai nih ya kan. Nah, kalau pupuk panas dia cepat ya. Jadi cepat juga dibutuhkan sama tanaman. Makanya kalau misalkan menggunakan pupuk ayam sama sapi, makanya lebih bagus hasilnya pupuk ayam teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh kandungan hara ya dari pupuk sapi, domba, kuda, ayam, babi. Jadi dengan pH ya 5,5. Jadi sapi itu tinggi ya 8,6, babi 8,7 ya, kuda 7,8 ya. Nah, dengan nitrogen ya 0,29 ya, 0, domba 0,55, kuda 0,44, babi 0,6 dan ayam 1,7. Dan melihat ya di sini ya, ayam itu ya lebih tinggi semuanya teman-temannya baik itu nitrogen, fosfor sama kalium ya. P2O5 itu fosfor, K2O itu kalium ya. Bisa dilihat nih. Sedangkan ya yang dengan pH-nya rendah tapi dia unsur NPK-nya lebih tinggi.
Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau misalkan lihat kita sapi sama babi ya, itu rendah tuh teman-teman ya. Apalagi sapi P2O5-nya cuma 0,17. Menurut siapa? Rowidah IS tahun 2013. Nah, pupuk kandang. Ya, pupuk kandang kandungan unsur hara pada pupuk kandang dipengaruhi oleh satu hewan yang menghasilkan pupuk kandang tersebut. Nah, kalau misalkan ya hewannya apa ya? Tadi kan banyaknya sapi, kambing, kuda, kebo, ayam dan yang lain. Kemudian umurnya nih teman-teman ya. Jadi umurnya, terus kemudian kualitas makanannya. Nah, makanan juga berpengaruh di sini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sama-sama makan ayam ya, dia dikasih konsentrat, nah atau enggak, nah dia juga berpengaruh tuh terhadap pupuk yang kotoran yang dihasilkan sama si ayam tersebut. Kemudian jumlah dan jenis alas kandang yang digunakan dan cara menyimpan pupuknya. Oke, pupuk kompos dihasilkan ya dari pelapukan bahan organik melalui proses biologi dengan bantuan organisme pengurai atau decomposer. Nah, mikro mikroorganisme decomposer biasanya bisa berupa bakteri, jamur atau kapang. Kemudian makroorganisme decomposer biasanya contohnya cacing. Nah, idealnya ya proses pengomposan dilakukan pada tempat yang terlindung dari matahari dan hujan, serta diatur kelembabannya sehingga menjadi matang mempunyai CN rasio yang rendah. Dekati CN rasio tanah. Pupuk kompos. Pupuk kompos ya memiliki peranan sebagai pembenah tanah dan sumber hara bagi tanaman. Ya, ada tiga nih teman-temannya. Yang pertama itu memiliki kandungan unsur hara pada tanah, terutama pada tanah-tanah yang tergolong marginal unsur hara. Kemudian yang kedua memperbaiki struktur tanah, drainase, pori tanah, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menyediakan air bagi tanaman. Yang ketiga menyokong ya, populasi mikroorganisme tanah terutama berperan membantu dan meningkatkan ketersediaan unsur N dan P. Kemudian proses pembuatan kompos yaitu ada dua keadaan teman-teman ya. Jadi yang pertama dalam keadaan aerob sama anaerob. Nah kalau misalkan dalam keadaan aerob dia menghasilkan CO2 dan air dan energi. Nah jadi aerob itu ada udara ya. Kalau misalkan aerob ya menghasilkan metana CO2 dan senyawa asam-asam organik. Nah, boleh teman-teman mau menggunakan aerob ya, menggunakan udara atau anaerob nggak pakai udara. Nah, terdapat dua tahap dalam proses dekomposisi bahan kompos ya, yaitu yang pertama tahap penghancuran atau fragmentasi secara fisik merupakan tahap pemecah struktur fisik bahan yang dilakukan oleh makrofauna yang tanah pemakan bangkai herbivore menjadi serasa. Yang kedua, tanah penghancur proses biologi ya merupakan fungsi bakteri yang penghancur secara enzimatik terhadap ya terhadap partikel-partikel organik hasil proses fragmentasi. Nah, bokasi ini ya. Pupuk bokasi. Oke, pada dasarnya pupuk bokasi hampir sama dengan pupuk kompos. Namun yang membedakan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mempercepat proses fermentasi pembuatan pupuk bokasi. Nah, proses fermentasi dan pembuatan pupuk bokasi menggunakan mikroorganisme ya seperti bentuknya IM4 atau efektif mikroorganisme 4 atau MOL, mikroorganisme lokal yang berperan sebagai aktivator atau mikroorganisme pengaktif. Nah, bokasi juga dibuat dari limbah cucian beras, cairan ampas tahu dan limbah cair lainnya yang ditambah dengan mikroorganisme aktivator dari E4 atau MOL.
Pupuk bokasi ya, yang padatan biasanya disebut juga bokasi padatan. Nah, kalau cair biasa disebut bokasi cair. Jadi ada dua ya, bokasi padatan atau bokasi cair. Nah, ini tabel komposisi dari pupuk bokasi ya. Jadi ada kotoran ternak, abu sekam, serbuk gergaji, dedak sama tandan kosong kelapa sawit, TKKS tuh, tandan kosong kelapa sawit. Nah, jadi kelihatan di sini persentasenya ya. Nah, pupuk kascing ya, pemanfaatan kascing dalam mengurai organik, limbah organik disebut juga proses vermicomposting. Sedangkan bahan yang dihasilkan disebut kascing atau vermicompost. Pada prinsip dasarnya dalam vermicompost adalah penguraian bahan organik oleh cacing tanah dan mikroorganisme dalam keadaan aerob. Oke. Kemudian bahan bahan organik ya yang diuraikan menjadi kompos dan vermikompos pada dasarnya adalah media pembudidaya cacing tanah. Oke, hasil aktivitas cacing dan mikroorganisme bercampur rata bersama dengan bahan organik yang digunakan sebagai media budidaya. Dari proses vermicomposting, pupuk cacing diperoleh setelah cacing bertelur ya, dan telurnya dipisahkan untuk dipanen untuk proses dibudidayakan. Nah, bahan media budidaya cacing biasanya menggunakan campuran tanah dan limbah organik seperti campuran tanah, pupuk kandang ya, dan yang lainnya. Proses pembuatan pupuk cacing atau vermicomposting dikatakan dengan mutu yang baik jika memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh dalam SNI ya, yang menyatakan bahwa standar mutu cacing yang memiliki kualitas kompos yang baik mengandung minimal 0,4% nitrogen, 0,1% fosfor, 0,2% kalium, 25,5% kalsium, 0,6 magnesium. Jadi cacing. Nah, cacing itu adalah media bekas tempat hidupnya cacing ya, yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan ya. Jadi bukan cacingnya tapi media bekas tempat hidupnya. Jadi kalau misalkan kita melihara, nanti teman-teman lihat di YouTube ya. Nah, itu bisa tuh ya. Terus jenis cacingnya itu pada ada dua nih teman-teman ya. Ada Lumbricus rubellus sama Eisenia phylodita. Nah, jadi mau pakai yang mana terserah teman-teman ya. Cacing yang hidup itu di lapisan topsoil 20-30 cm permukaan tanah. Jadi ya cacing yang hidup juga jauh di dalam tanah. Nah, ini ya contoh cacing Lumbricus luberus sama cacing Eisenia foftida. Nah, ini pupuk limbah udang ya teman-teman ya. Kalau misalkan di tempat kita ini banyak nih teman-teman ya. Jadi pupuk limbah udang terdiri dari kelapa lagi, kepala dan kulit udang yang mengandung 34,9% protein, kalsium 26,7% ya, kitin 18,1 ya. Terus unsur lainnya zat terlalu tanya dan lemak dan kasar. Nah, ini bisa dilihat di sini teman-teman ya kandungan pupuk dari limbah udang ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman lihat sini ya. Ada N-Tota, C organik, P-Tota, CEE, AVK ya. Nah, pupuk hijau itu adalah adalah tanaman atau bagian yang masih muda atau bahan organik yang belum terdekomposisi. Jadi penggunaannya langsung aja dimasukin. Nah, ada daun-daun rontok ya, udah masukin aja. Nah, jadi pas yang bikin pengolahan lahan, misalkan habis panen nih. Nah, kalau misalkan di tempat kita tuh ya, yang di petaninya di Kampung 6 tuh ya,
Nah, itu setelah mereka nanam sawi ya atau nanam ya ada sisa-sisa tanaman ya. Nah, mereka gemburkan langsung ditimbun ya, mereka balik ya, mereka langsung gemburkan langsung ditimbun di sana. Nah, jadi memang agak lama nih ya prosesnya, cuman membuat tanahnya akan selalu lebih subur teman-teman ya. Nah, sifat yang harus dimiliki pupuk hijau yaitu cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan organik. Tidak banyak mengandung kayu, mudah membusuk, banyak mengandung nitrogen, tahan terhadap kekurangan air, dapat digunakan sebagai tanaman selak dan atau merawat, menekan dan mengendalikan gulma. Nah, keuntungan penggunaan pupuk hijau nih teman-teman, tanaman kacang-kacangan yang merupakan sumber nitrogen ya yang murah. Karena apa? Karena mampu menyediakan nitrogen sendiri. Nah, di dalamnya. Kemudian mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi dari air. Mencegah erosi ditanam pada tanah periode berang dapat membantu mengendalikan hama penyakit. Nah, dapat juga berperan sebagai pupuk lahan daerah yang dimana suplai pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi. Itu sebanyak spesies pupuk hijau yang dibanyakan yaitu sebagai makanan manusia, pakan ternak dan kayu bakar. Nah, ini contoh pupuk hijau nih teman-teman ya. Ini yang di atas itu adalah Collagenium mucinoides. Itu berasal dari Amerika Serikat, tumbuhnya merambat dan membelit ini ya. Kemudian yang kedua ini yang banyak nih ya. Crotania. Jadi yang banyak terdapat ya di negara-negara subtropis. Terus ini ada contohnya juga ya. Purpurea japonica. Nah, ini ada contohnya lagi. Medicorga sativa. Nah, ini ya. Nah, ini ada contohnya lagi. Ini azolla ya. Ini yang terkenal nih ya. Banyak banget nih penelitiannya ya. Jadi tanaman pakuan yang hidup di air dapat ditempati bakteri penyamat N. Jadi banyak nih teman-teman. Nah, waktu saya kuliah satu ya, saya juga pernah membantu ya waktu itu di Cianjur ya teman-teman ya penelitiannya sama teman saya ya waktu kuliah. Jadi dia pengamatan nanam padi nih pakai azolla. Azolla. Nah, oke itu ya. Nah, oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.